lagi di channel Teknik Sipil. Nah, kali ini kita akan belajar cara mendesain dan menganalisis kolom dengan menggunakan software PCA kolom. Nah, software PCA kolom ini sangatlah penting dalam dunia struktur karena dapat menganalisis kolom dengan akurat dan diketahui grafiknya. Oke, pertama-tama kita buka dulu softwarenya PCA kolom. Nah, tampilannya seperti ini. Dalam mendesain kolom ada data perencanaannya seperti ini. Vaksin 25 MPa, FY nya 400, FY polosnya 240, beta satunya 0,85, limut beton, tulangan deformnya berdiameter 16, tulangan polosnya berdiameter 12, dan untuk kolom dan MU kolom dan PU kolom ini sengaja saya kosongkan karena nanti akan saya perlihatkan cara menginputnya dari SAP 2000. Nah, oke, pertama-tama kita input general information-nya. Ini projectnya bebas mau dinamain apa, misal kolom gedung rumah sakit. Nah, ini dimensinya 600 kali 600 karena gedungnya 5 lantai, dan nama engineer-nya misal Miria boleh. Dan untuk unitnya kita pilih metrik saja karena di sini kita menggunakan meter. Kalau English artinya menggunakan Europe. Untuk desain kodenya kita pakai ACI saja karena yang umum digunakan di Indonesia. Kalau ini yang di luar negeri. Untuk run aksisnya ini artinya kita tinjau dari sumbu X, Y atau biaksial. Nah, karena kita tinjau dari 2D maka kita pilih X atau Y. Kita pilih X, misalnya X saja. Untuk run optionnya karena ini untuk menganalisis maka kita pilih saja investigasi. Untuk kelangsingannya ini pilih saja 0, lalu oke. Sekarang kita masuk ke material properties. Nah, di material properties ini kita inputkan material betonnya karena di gedung tersebut menggunakan material struktur beton berulang. Kita pakai saja 25 MPa. Jadi di sini sudah mengikuti ya software ini PCA-nya dengan berdasarkan vaksinnya. Ini elastisitasnya langsung otomatis. Beta satunya kalau di SNI di bawah 28 MPa itu 0,85, tapi kalau di atas di atas 28 MPa maka dikurangi 1/8 apa ya kalau nggak salah. Ini regangannya, lalu ini FY tulangannya. Di sini pakai 400, maka isikan saja 400. Elastisitasnya bisa pakai ini atau kita isikan 200.000, lalu oke. Lalu kita masuk ke section. Nah, di section ini ada 3 pilihan, rektanguler atau kolomnya persegi, lingkaran, dan ini saya tidak tahu.
karena di gedung ini menggunakan kolom persegi, maka pilih saja rectangular. Dimensinya 600. Belum saya tulis dimensinya. 600. Nah, ini masih nol ya. Lalu nah, kita pilih seperti apa ini format tulangannya. Kita pakai saja STM yang ada metriknya M. Nah, ini untuk sengkangnya pakai diameter 12. Maka di tag ini kita sesuaikan saja. Wih, nggak ada 12, yus 13 ini 12,7. Lalu pilih OK. Lalu masuk ke reinforcement dan pilih all sheet equal, atau bisa pilih sheet different untuk kolom persegi panjang. Tapi karena kolom yang saya pakai persegi, maka kita pilih all sheet equal, sisi yang sama. Untuk jumlah tulangannya untuk jumlah tulangannya 24. Kok ini 24. Diameter tulangannya 16. Yang mana? Nah, ini untuk clear covernya ini artinya selimut beton 40 mm. Nah, ini untuk sengkangnya, dan ini artinya tulangan memanjangnya. Kita pilih saja selimut beton pada sengkangnya dan pilih OK. Nah, di sini sudah muncul. Sepertinya kerapatan dari tulangannya juga sudah pas ya. Lalu kita masukkan beban loadnya, lalu pilih faktor atau bantar faktor. Nah, di sini ada untuk beban sendiri, ada beban aksial dan beban dan gaya yang terjadi pada momennya. Saya contohkan menginputnya pada software SAP 2000. Di sini misal kolom yang sini, atau bisa diblok semua kolom yang bagian bawah, terus dicari yang terbesar. Kita bisa klik salah satu, di run analisis dulu. Ini posisi gedung yang sudah dibebani. Lalu klik kolomnya, atau bisa diblok semua. Di sini kolom yang saya gunakan 600 dari lantai sini sampai sini. Untuk lantai sini sampai sini kolomnya 500 kali 500. Lalu pilih display, terus show table, terus pilih analisis result dan elemen output, lalu pilih frame.
Nah, sudah keluar outputnya, lalu kita cari PU nya dan MU nya. Ini minus karena beban aksial yang terjadi ke arah bawah. Nah, jadi MU nya 1217,86, 1217, misalnya segini saja. Lalu momennya 305. Ini Y momennya tidak aktif ya, karena kita tinjau dari sumbu X. Tapi sumbu X saja sudah cukup karena kolom yang saya gunakan yaitu kolom rektangular atau sama sisi. Jadi misal kita tinjau dari sumbu Y nya, maka hasilnya akan sama. Lalu pilih saja insert. Nah, sudah keluar datanya. Oke, setelah kita isikan bebannya, lalu kita run analisis saja. Pilih execute atau eksekusi. Nah ini hasilnya sangat bagus ya, karena sudah saya rencanakan. Di kolom 600 kali 600 ini dapatnya 1,33% reinforcement, artinya pemakaian tulangannya itu dari luas totalnya itu 1,33%, dan ketentuannya 1-6 atau 1-8. Nah, kalau lebih dari 6 atau 8 maka artinya tulangannya terlalu boros dan penuh semua tulangannya. Dan ini crossnya berada di dalam diagram. Memang harus berada di dalam diagram. Kalau terlalu mepet atau keluar dari diagram, maka kolom tersebut artinya tidak aman. Nah, jadi ini pentingnya software PCA kolom untuk para engineer atau mahasiswa teknik sipil harus tahu, karena software ini sangat penting. Oke, sementara ini dulu, semoga bermanfaat.